Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Selamat memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan beribadah kepada Tuhan, kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, laut, dan bumi dengan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Kita memuliakan Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 169. Mari bersama kita mendengarkan pembacaan 10 firman Tuhan atau Dasatita sebagai berikut. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Nyanyian Kidung Jemaat 178.
Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 hingga ayat yang ke-30. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kepadamu ya Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini bahwa oleh rahmat Tuhan semata-mata kami masih dapat menjalani kehidupan kami, menikmati segala berkat Tuhan hingga pada saat sekarang ini. Pada hari ini bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan dimanapun berada, kami kembali merenungkan tentang kematian Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang telah berkorban bagi kami demi keselamatan kami. Karena itu ya Bapa di surga, kami mohon kehadiran-Mu di tengah-tengah perayaan ini. Supaya kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini ya Bapa di surga, bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu, kami pun patut bersyukur bahwa oleh karena kemurahan Tuhan semata-mata, kami boleh menikmati segala berkat-berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan pribadi kami, di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, keluarga kami, bahkan selaku persekutuan jemaat Tuhan. Berkati sukacita jemaat-Mu yang pada hari ini merayakan hari ulang tahun, ataupun juga mengingat segala perbuatan kasih sayang Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Namun di tengah-tengah syukur dan sukacita ini, kami teringat untuk saudara-saudara kekasih kami yang juga masih bergumul dengan penyakit mereka masing-masing. Kami berdoa secara khusus untuk kekasih kami, Bapak YB Pamuso, Bapak Roy Rustam, Ibu Yuni Mangin, anak kekasih kami Arjen Robin, Bapak dan Ibu Rapang, segenap orang-orang tua yang sudah lanjut usia, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati, karuniakan kekuatan, kesehatan, semangat dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan seluruh umat Tuhan dimanapun yang sedang beribadah sekarang ini, menghadap Engkau dalam peringatan akan kematian Tuhan kami Yesus Kristus. Hadirlah memberkati mereka masing-masing di tempat kediaman mereka. Kami serahkan kehidupan umat-Mu, gereja, saudara-saudara kekasih kami di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, keluarga mereka masing-masing. Berkati mereka dalam keseharian mereka. Berkati mereka dalam segala tugas dan tanggung jawab. Generasi muda kami yang masih tengah berjuang di masa-masa pertumbuhan, dalam masa-masa penuntutan ilmu, ataupun sedang mencari pekerjaan dimanapun, Tuhan menuntun, mengarahkan mereka menuju masa depan yang baik. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk gereja yang sekarang ini sedang mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas-aktivitas kegerejaan secara maksimal. Karena ada kondisi wabah penyakit yang sedang menjadi halangan bagi kami, penghambat bagi kami. Karena itu ya Bapa di surga, karuniakan hikmat akal budi kepada kami, supaya kami mampu untuk mengkondisikan, berkreasi bagaimana kami harus menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan kami secara arif dan bijaksana. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami,
terutama dalam rangka kami menghadapi wabah penyakit yang sedang menjadi ancaman bagi semua umat manusia. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami juga, selaku warga negara, selaku warga gereja, supaya dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari, secara khusus dalam menyikapi kondisi yang sedang menghantui kehidupan kami sekarang ini. Kami mohon kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat akal budi bagi kami, supaya kami mampu bersikap, bertindak, berbuat yang tepat dan bijaksana. Kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan dimanapun berada, yang sekarang ini sedang berada dalam kondisi sakit karena wabah penyakit ini, yang sedang berduka cita karena kehilangan anggota keluarga, sanak saudara yang mereka cintai dimanapun. Hiburkan mereka, kuatkan mereka sekaliannya. Bapa yang di surga, di tengah-tengah pergumulan kami selaku jemaat-Mu, kami teringat untuk jemaat-jemaat kami yang juga tengah berduka cita karena kehilangan orang yang mereka cintai. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Matius ini yang baru saja kehilangan orang tua yang kami cintai. Kami mohon kiranya Tuhan mengaruniakan penghiburan, sukacita yang sempurna bagi mereka. Biarlah mereka mampu untuk melihat peristiwa kematian itu sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari maksud Tuhan yang baik. Mencerahkan kehidupan kami pada hari ini. Seluruh rangkaian-rangkaian persiapan kami dalam menyambut, memperingati kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Sekalipun kami harus melakukannya dalam kondisi yang serba terbatas, tidak maksimal, tetapi kami percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan hadir memberkati kami, bahwa kami mampu untuk menyatakan syukur kami, penyembahan kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah bangkit bagi kami. Ampuni segala dosa kami, dengarkan kami yang berdoa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kita memberi persembahan kita kepada Tuhan di tempat kediaman kita masing-masing, diiringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 183.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian di tempat kediaman atau dimanapun saudara-saudara berada pada hari ini, bahwa warta tentang Yesus, Tuhan kita, yang diwartakan pada hari ini, dan juga yang kita dengarkan adalah bahwa Yesus mati di kayu salib. Yesus tersalib dan mati di kayu salib, di bawah kekuasaan penguasa Romawi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaan yang selalu muncul dalam hati kita ketika kita membaca tentang kisah itu dalam kitab Injil, adalah mengapa Yesus harus divonis mati di kayu salib, harus dieksekusi mati. Terlebih lagi saudara-saudara, kalau kita yang hidup dalam konteks kekinian, dalam era yang sekarang ini menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai hukum, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai demokrasi, sudah pasti kita akan bertanya, apa kesalahan Tuhan Yesus? Apa kesalahan Yesus? Sehingga ia harus dijatuhi vonis mati di kayu salib oleh penguasa Romawi. Bukti hukum apa? Fakta hukum apa yang dijadikan sebagai argumentasi untuk menggugat Yesus dan menjatuhkan vonis mati? Bagi kita yang memahami sistem hukum, ya, apalagi dalam konteks hukum sekarang ini, tentu kita akan mengatakan bahwa sama sekali tidak faktual, tidak ada alat bukti dan kesaksian yang valid secara yuridis untuk menggugat dan memvonis Yesus, apalagi dengan vonis mati seperti itu. Vonis mati yang juga biasa dikenakan kepada penjahat-penjahat pada zaman itu. Sehingga boleh kita mengatakan saudara-saudara bahwa apa yang menimpa Tuhan Yesus itu adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Hak hidup Yesus dicabut. Sesuatu yang sungguh-sungguh melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Melanggar nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Tidak ada dasarnya Tuhan Yesus untuk dijatuhi hukuman dengan cara seperti itu. Kecuali pertimbangan politis. Penguasa politik pada zaman itu yang haus dengan kekuasaan, yang mengabaikan nilai-nilai kebenaran, keadilan, hukum, dan lain sebagainya, secara terpaksa harus mengeksekusi Yesus. Tetapi Yesus pun saudara-saudara menerima kenyataan hidup itu. Yesus pun menyerahkan nyawanya. Nah, mengapa itu terjadi? Bagi kita orang percaya, bagi kita orang Kristen, sesuai dengan kitab suci kita, kesaksian kitab Injil, cukup jelas apa yang disampaikan di dalam kesaksian penulis Injil Yohanes, bahwa apa yang dialami oleh Tuhan Yesus itu adalah karena kasih Allah. Karena begitu besar
kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengorbankan anaknya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Allah yang berinisiatif, Allah yang menghendaki, Allah yang menginginkan supaya kita, umat manusia, supaya dunia ini tidak binasa. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, kita bisa berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang menimpa Yesus di kayu salib, kematian Yesus itu adalah sebuah pengorbanan yang luar biasa. Sebuah pengorbanan yang tidak tertarakan. Tidak dapat disetarakan dengan pengorbanan siapapun juga. Tidak dapat diukur dengan nilai-nilai apapun juga. Dengan demikian, kita sebagai orang-orang percaya, sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, akan mengatakan bahwa sungguh-sungguh hidup kita sekarang ini, hidup yang tengah kita jalani, adalah hidup yang begitu sangat berharga di mata Tuhan. Hidup yang sudah ditebus oleh Tuhan. Supaya kita mengalami kehidupan di dalam Tuhan. Supaya kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Supaya kita hidup dalam pengabdian kepada Tuhan. Dan menikmati segala berkat-berkat kehidupan yang bersumber dari Tuhan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, sekarang ini kita memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memperingati tentang pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa demi kehidupan kita, demi kebaikan hidup kita, demi keselamatan kita, Yesus sudah melakukan tindakan pengorbanan yang sangat luar biasa. Ia menyerahkan nyawanya. Ia rela darahnya ditumpahkan demi membayar surat hutang dosa kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita patut bersyukur sepanjang jalan kehidupan kita bahwa sungguh-sungguh Tuhan mengasihi kita. Sungguh-sungguh Tuhan menyayangi kita semua. Senantiasa menghendaki supaya kita hidup dalam persekutuan dengan Dia, hidup dalam damai dengan Dia, menikmati berkat-berkat kehidupan dari Allah yang telah mengaruniakan kehidupan bagi kita semua. Inilah sebuah kenyataan. Inilah sebuah realitas tentang kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita. Inilah sebuah kenyataan tentang kasih karunia Allah yang disebutkan oleh Rasul Paulus dengan istilah melampaui segala akal dan pikiran manusia yang berdosa. Kita tahu saudara-saudara bahwa Allah yang kita percaya di dalam Yesus Kristus itu adalah Allah yang berkuasa, berkehendak secara absolut. Ia berdaulat untuk menentukan, melakukan apapun yang Dia kehendaki. Ia berhak untuk tidak memilih cara salib itu untuk menyelamatkan kita. Tetapi ternyata saudara-saudara bahwa upaya Allah untuk menyelamatkan kita, Ia menempuh jalan seperti itu. Menempuh cara yang berkorban. Cara yang di dalamnya umat manusia menyaksikan bahwa ada pengorbanan yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Karena itu saudara-saudara, pokok kesyukuran kita yang paling utama sebagai orang-orang beriman, sebagai anak-anak Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini adalah bahwa hidup kita ini sungguh-sungguh sangat berharga di mata Tuhan. Kalau kita paham, kita sadar bahwa hidup kita ini adalah hidup yang sungguh sangat berharga karena sudah diselamatkan, sudah ditebus melalui darah Tuhan kita Yesus Kristus, maka itu berarti bagi kita semua, kita akan senantiasa menempatkan
hidup dan kehidupan kita ini di hadapan Tuhan sebagai persembahan syukur kepada Tuhan. Kita akan senantiasa mengaktualkan komitmen kita kepada Tuhan dalam motto seperti yang pernah diucapkan oleh Rasul Paulus, bahwa bagiku hidup adalah Kristus. Hidup dalam pengabdian kepada Allah. Hidup dalam memberi diri bagi pengabdian kepada Allah. Hidup dalam pelayanan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Doa saya, harapan kami selaku majelis gereja, bahkan doa dan harapan kita semua pada hari Jumat Agung ini, kita semua akan terus-menerus mengaktualkan nilai-nilai pengabdian kita kepada Tuhan. Semangat hidup beriman kita untuk mengelola kehidupan yang diabdikan kepada Tuhan melalui seluruh keberadaan hidup kita, dalam seluruh sisi kehidupan kita. Memang saudara-saudara, mengurus kehidupan ini, mengelola kehidupan ini, ada kesulitan, ada kesukaran, ada penderitaan, ada tuntutan bagi kita untuk berkorban. Tetapi itulah jalan kehidupan bagi kita orang percaya. Via dolorosa. Jalan salib, jalan sengsara. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita bertanggung jawab, menyatakan ketaatan kita, kesetiaan kita, mengelola hidup dan kehidupan ini dengan cara baik dan benar, yang di dalamnya kita harus berkorban, yang di dalamnya kita harus memberi diri, melakukan sesuatu, memperjuangkan sesuatu demi kebaikan orang lain, demi shalom bagi dunia ini, sekalipun kita mengalami kesulitan. Itu patut kita syukuri, bahwa kita boleh menghayati kehidupan kita seperti itu. Kita boleh menyatakan pengabdian kita lewat hidup dan kehidupan kita yang memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat memperingati Jumat Agung. Saudara-saudara, seperti yang telah diwartakan beberapa pekan yang lalu, bahwa dalam ibadah memperingati Jumat Agung ini akan diselenggarakan pelayanan perjamuan kudus. Karena itu kami mohon kepada seluruh warga jemaat Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pelayanan perjamuan kudus pada hari ini. Dan mari kita mendengarkan pembacaan akta pelayanan perjamuan kudus sebagai berikut. Saudara-saudara yang kekasih, dengarkanlah arti perjamuan kudus itu. Tuhan Yesus bersabda, "Perbuatlah demikian menjadi suatu peringatan akan aku." Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama, telah datang ke dunia ini sehingga mati di kayu salib, menggantikan kita. Ia telah menanggung sengsara sehingga dengan berduka cita ia berdoa kepada Bapanya. "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ia harus minum habis cawan itu. Ia telah diikat supaya menguraikan kita. Ia dihukum mati supaya kita yang berdosa dibenarkan di hadapan Allah. Ia telah disalib supaya dihapuskan surat dosa kita. Ia telah menanggung segala kutuk kita pada kayu salib, supaya ia menganugerahi kita dengan berkat-Nya. Ia telah menyaringkan suaranya, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Supaya kita diterima oleh Allah dan sekali-kali tidak ditinggalkannya kita. Ia telah menyelesaikan pekerjaannya dalam kematiannya di kayu salib, tatkala ia bersabda, "Sudah genap." Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama,
supaya dengan nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita menerima itu selaku suatu tanda dan meterai dari pengasihan dan kesetiaannya kepada kita. Demikianlah perjamuan kudus berarti bahwa Tuhan kita Yesus Kristus oleh korbannya yang sempurna dan sekali saja dan bagi sekalian telah membebaskan kita daripada sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Satu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Dengan demikian juga Ia mempersekutukan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut kita tunjukkan dalam perkataan dan dalam perbuatan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Murah dan Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mohon kepadamu supaya dalam perjamuan kudus ini, Engkau bekerja oleh Roh-Mu dalam hati kami, supaya dengan penuh kepercayaan yang dikaruniakan kepada kami menyerahkan diri kepada anak-Mu Yesus Kristus. Kenyangkanlah dan segarkanlah hati kami yang menanggung dosa dengan roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Kuatkanlah kami supaya kami tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kami dan kami di dalam Dia. Berikanlah kami keteguhan iman, bahwa Engkaulah Bapa yang rahmani yang tidak berbuat kepada kami menurut dosa kami. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, supaya kami mendapat penghiburan dalam memikul salib dan menyangkal diri, dalam mengaku penebus kami, dalam memandang kepadamu, dalam suka maupun duka, dalam menanti Tuhan kami dari surga yang akan menyambut kami untuk kehidupan yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di tempat kediaman masing-masing, Bapak Ibu akan menerima pelayanan perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati pikiran kita dalam satu iman kepada Tuhan. Kita menyambut pelayanan ini dengan penuh rasa syukur, bahwa karena meja perjamuan Tuhan telah tersedia bagi saudara-saudara, dengan penuh kasih kami mengundang Bapak Ibu untuk mengambil bahagian. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda atau lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita. Mari kita melihat itu dan terima itu di dalam iman kepada Dia. Ambil dan makan. Demikian halnya dengan cawan anggur ini, yang atasnya kita ucapkan syukur kepada Tuhan, adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus, darah anak domba Allah yang telah ditumpahkan
untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita terima itu dengan iman. Ambillah dan masing-masing jemaat berdoa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 33. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu pada hari ini, bahwa kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan, menerima pelayanan perjamuan kudus, dalam kerangka kami memperingati pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus. Karena itu Bapa di surga, kami datang kepadamu menaikkan pujian syukur, memuliakan Engkau sebagai Allah yang telah menyelamatkan kami. Karena itu Bapa di surga, kami masing-masing akan berdoa kepadamu seperti berikut. Pujilah Tuhan yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur
yang memahkotai Engkau dengan kasih setia dan rahmat, yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi semua orang yang diperas. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikianlah besarnya kasih setiamu atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kami pelanggaran kami. Sehingga seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kita muliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 157. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita muliakan Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 383. Kidung Jemaat 383.
Sidang jemaat Tuhan dan seluruh umat Tuhan dimanapun berada, jalanilah kehidupanmu dalam damai sejahtera Tuhan. Tetaplah hidup dalam pengabdian kepada Tuhan. Dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, seluruh umat Tuhan dimanapun berada, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Perkenankan saya atas nama Majelis Gereja Protestan Indonesia Luwu, Jemaat Kalvari Makassar, mengucapkan selamat memperingati Jumat Agung, selamat menyongsong perayaan Paskah. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat siang. Ya. Warta Jemaat 10 April 2020. Pertama, atas nama Majelis Gipil Jemaat Kalvari Makassar menyampaikan selamat memperingati Jumat Agung. Yang kedua, disampaikan kepada sidang jemaat bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 akan diadakan ibadah untuk memperingati Hari Kebangkitan Tuhan Yesus, ibadah secara online. Ketiga, demikian warta jemaat yang kami sampaikan. Makassar 10 April 2020 teriring salam dan doa. Majelis Gipil Jemaat Kalvari Makassar, Sekretaris Penatua Jerman Pabiri, Ketua Pendeta Daniel Bua STH.